Hai Christokers, welcome to Christok. Kita akan membahas pengulas informasi olahraga dengan inspiratif dan komunikatif. Kaya akan prestasi menjadikan Lindan sebagai tokoh yang sangat fenomenal, juga sebagai legenda bulu tangkis dunia. Pria yang kerap disapa Super Dan ini tidak hanya memiliki banyak catatan prestasi Christokers. Layaknya Taufik Hidayat yang disebut Babe Boy, Lindan pun sama. Dalam karirnya, Lindan kerap beberapa kali terlibat kontroversi. Hal itu terjadi lantaran Lindan memiliki emosi yang kerap kali meluap-luap. Berikut ini, Christok rangkumkan daftar catatan kontroversi yang sangat fenomenal yang pernah Lindan perbuat. Ikutin terus ya. Kontra dengan pelatih Xi Jinping. Satu hal kontroversial terjadi kala Cina sedang mempersiapkan diri untuk Piala Thomas 2008 silam dengan melakukan simulasi laga. Ang pelatih yang memasangkan Lindan dengan atlet lain yang notabene bukan unggulan. Hal tersebut sudah sedikit membuat Lindan kesal. Alhasil Super Dan timnya kalah. Sontak emosi Lindan memuncak. Ia langsung berdebat dengan pelatihnya di pinggir lapangan. Hingga pada satu kejadian Lindan mendorong sang pelatih dan ingin memukulnya. Wow, emosi yang meluap ya Christokers. Untung saja orang di sekitar wasit dan lainnya langsung melerai perkelahian tersebut Christokers. Kontroversi Lindan di Korea Open 2008 dengan Lee Hyun Il dan Lee Mao. Kala itu Lindan berjumpa dengan perwakilan tunggal putra tuan rumah Lee Hyun Il. Laga berlangsung panas, bahkan posisi Lindan sedang tertekan oleh lawannya. Berawal ketika pukulan Lee yang jatuh di sisi kiri lapangan dinyatakan masuk oleh hakim garis. Lindan yang tak terima langsung melancarkan protes. Namun protesnya tak dihiraukan wasit. Lalu di pinggir lapangan Lee Mao yang kala itu menjadi asisten pelatih Korea ikut memprovokasi Lindan dengan kata-kata kasar. Sontak emosi Lindan langsung naik dan ia melempar raketnya menuju Lee Mao. Beruntung Lee Mao sempat menghindar dan terhindar dari luka. Dan akhirnya laga tersebut dimenangkan oleh Lee lewat rubber game dengan skor 21-14, 21-23, dan 23-25. Ini adalah kontroversi yang paling membekas dalam karir Lindan. Walkout karena aturan. Lindan pernah sangat kesal dengan panitia pertandingan sehingga memilih tidak melakukan pertandingan saat melawan pebulu tangkis Denmark Viktor Axelsen. Padahal di pertandingan yang sudah berjalan 14 menit itu Lindan unggul loh 20-13. Lalu kenapa alasan dia kesal? Alasannya sangat simpel Christokers. Lindan mengaku kesal ditempatkan di lapangan bagian pinggir saat bertanding melawan Viktor Axelsen, sehingga dia menginginkan bermain di lapangan tengah di ajang Singapura Open itu. Karena rasa kesal itulah dia lebih memilih walkout. Wow, mungkin karena juara dunia ya. Jadi seperti itu. Kurang sportivitas karena sering walkout. Aksi walkout yang pertama dilakukan Lindan kala ia berjumpa dengan rekan senegaranya di final Singapore Open Super Series 2011 dan menjadikan Chen Jin menang tanpa syarat. Padahal waktu itu sedang berlangsung kualifikasi Olimpiade London 2012. Disinyalir keputusan tersebut bertujuan agar Chen Jin bisa ikut dalam Olimpiade tersebut. Bahkan legenda putra Indonesia Taufik Hidayat pun ikut berikan tanggapan bahwa keputusan tersebut sengaja untuk menaikkan ranking Chen Jin. Tak hanya itu, Taufik meminta BWF agar lebih tegas lagi. Diketahui hal ini bukan pertama kali Lindan mengalah untuk Chen Jin. Sebelumnya pada ajang All England 2008, Lindan juga melakukan hal yang sama Christokers. Dengan alasan cedera kepala, Lindan undur diri. Yang anehnya, hanya butuh sepekan Lindan sudah bisa menjuarai Swiss Open Super Series 2008. Aksi mundurnya Lindan bukan hanya itu, ia juga melakukannya kala ia berjumpa dengan Viktor Axelsen. Laga baru berjalan 15 menit, ia juga undur diri karena alasan cedera. Kontroversi yang rela jadi tukang pel lapangan. Hal ini Lindan lakukan kala melawan salah satu unggulan Indonesia Jonathan Christie atau yang akrab disapa Jojo pada ajang New Zealand Open 2018. Tepatnya pada game kedua, saat itu Jojo sedang memimpin poin. Lindan meminta wasit untuk membersihkan lapangan yang licin. Namun permintaannya tersebut akhirnya ditolak oleh wasit. Dan pada akhirnya Lindan keluar lapangan untuk mengambil handuknya sendiri dan meletakkannya di dalam lapangan untuk membersihkan keringatnya di lantai. Lindan yang merasa terintimidasi oleh supporter Indonesia. Christokers tahu nggak ada fakta mengejutkan dalam catatan karir gemilang Lindan, yaitu dia tidak pernah memenangi satu gelar pun pada ajang Indonesia Open.
Catatan terbaik di Lindan terjadi di Indonesia Open 2004 saat melangkah ke semifinal. Ada satu alasan loh mendasar mengapa Lindan selalu gagal memenangkan Indonesia Open. Soalnya ia pernah mengaku kalau dirinya tak nyaman dengan supporter bulu tangkis Indonesia dinilai terlalu berisik, sehingga sangat mengintimidasi pertandingan Lindan dan mengganggu konsentrasi Lindan. Sebanyak apapun prestasi yang ia capai, ia tidak pernah membawa pulang juara di Indonesia Open. Bahkan Lindan sekalipun tak bisa mendapatkannya. Padahal sah-sah saja kan kalau supporter Indonesia memberikan supportnya untuk atlet-atlet Indonesia. Lindan ngambek saat kalah dan tidak mau diwawancara. Berawal dari kekalahan Lindan terhadap pemain Indonesia berperingkat 13 di dunia, Tommy Sugiarto di babak pertama. Saat ini Lindan yang berperingkat 2 mendampingi juniornya Chen Long di peringkat 1 dunia. Padahal berbagai gelar bergengsi telah dikantongi Lindan. Sang juara itu tak sanggup membangun mental seorang Lindan untuk berbesar hati menerima kekalahan. Hal ini terlihat dari menolaknya Lindan untuk diwawancarai para awak media usai kekalahannya terhadap Tommy Sugiarto. Para awak media memang kerap mewawancarai para pemain baik secara doorstop atau jumpa pers di media center usai bertanding. Seharusnya Lindan memberikan keterangan pers terlebih dahulu baru Tommy Sugiarto. Namun pihak panitia mengatakan Lindan tidak mau mewawancarai. Wah, bisa ngambek juga ya juara dunia ini. Itulah 7 kontroversial dari sang juara Lindan. Bagaimana Christokers? Bisa komen di bawah ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Bye.